barangan mikir akhirnya melihat yang enggak gitu. Dan alangkah gobloknya itu ya, kalau aku bilang ini, weh kalian rasain ini nggak, badan gua kayak nak tindih nih. Orang tuh nggak percaya, ada suara tek 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 itu. Dan kebanyakan juga sih pernah salah satu kejadian pribadi juga Bang Pasto yang Lis alamin itu. Bang Pasto tahu kan rumah sakit yang di Batam yang temanku waktu itu kena satu penyakit, mau nggak mau kan harus rawat inap ya teman-teman ya, karena udah lumayan parah juga penyakitnya itu. Dan aku kan waktu itu temenin karena kan kita nggak boleh terlalu rame, dan pas memang temanku ini kan udah nggak punya keluarga ya Bang Pasto ya, jadi kayak mau dibilang yatim piatu juga enggak gitu teman-teman, tapi memang kayak keluarga dekat itu udah nggak ada gitu. Nah akhirnya kita temenin di sana, kita gantian. Pas waktu itu hari itu juga 3 hari 4 malam gitu kan, berarti di rumah sakit dia nginap dan kita rolling gitu. Kita teman dekatnya itu kayak rolling untuk gantian gitu jagain dia. Dan memang dari rumah sakit itu kadang gimana ya Bang Pasto, kita mau dibilang nggak percaya juga nggak bisa, tapi kalau dibilang percaya juga agak mustahil gitu. Karena kenapa? Kita nggak nampak wujudnya gitu loh. Enggak, aku percaya kok kalau itu supranatural itu ada. Tapi aku gini loh Bang Pasto, aku ngalamin, cuma kayak gimana ya, kayak Bang Pasto kan tahu nih kalau di rumah sakit itu kan ada satu pintu ya teman-teman, terus dia kan ada kaca bening, satu kaca bening gitu lah kan, satu kaca bening yang bisa kita ngintip gitu kan. Itu beneran kayak ada suster atau dokter lewat gitu loh Bang Pasto. Tapi pada saat kita buka pintunya itu benar-benar kosong. Jadi kita lihat lorong itu udah dimatiin lampu Bang Pasto, udah benar gak ada apa-apa lagi. Itu creepy parah sih. Iya, itu bener-bener kayak kita kan belum tidur nih, ya kan? Maksudnya kita sekitar jam 12, jam 1 gitu kan kita masih ngobrol, masih main HP gitu lah teman-teman. Dan bener-bener kayak kita merasa kok ada sesuatu yang berpakaian putih, aduh jadi merinding tuh. Yang berpakaian putih itu lalu lalang gitu loh Bang Pasto. Bukan sekali doang gitu loh. Mungkin kita bisa dihitungnya 2-3 kali teman-teman. Tapi memang di saat kita buka lorong, kita memastiin ya Bang Pasto. Untuk ketiga kali kita memastiin, lah kok lorongnya kan udah dimatiin lampu. Susternya kan harusnya di agak sudut sana, di bagian kasir sana gitu loh. Karena ini kok nggak ada orang gitu loh. Jadi yang lewat siapa gitu? Apa cuma perasaan kita aja gitu yang nggak enak gitu loh Bang Pasto. Karena memang kita tahu sendiri ya teman-teman, rumah sakit itu termasuk salah satu tempat angker gitu kan. Tempat dimana mayat-mayat, orang meninggal, orang sakit, semuanya berada di dalam sana gitu loh. Dan kalau memang kita bilang sebenarnya kita nggak pengen hal ini terjadi. Iya, nggak ada menginginkan hal itu terjadi. Cuman memang udah pada dasarnya memang gimana ya? Aku kan rumah sakit sendiri tuh kayak mana? Kesannya lebih gitu. Betul. Jadi kayak kok kita pada saat mengalami itu sendiri kok lihat orang cerita kayak oh mungkin kamu mimpi kali ya, atau kamu imajinasi kali ya gitu lah, kebanyakan nonton film horor kali ya gitu loh. Tapi kalau teman-teman memang gini ya, maksudnya teman-teman benar-benar yang udah pernah merasakan sendiri, itu bakal kayak auranya, kekuatan-kekuatan yang seperti itu kerasa banget teman-teman. Pasti sih. Serius, kerasa. Itu dari hawa juga ketahuan sih. Iya. Aku bisa rasain lah. Betul, apalagi kan kalau mau kita bilang ya kayaknya setiap tempat itu pasti ada beberapa lah ya Bang Ada Pasto. pasti. Cuma kelihat apa enggak, kerasa apa enggak, itu udah tergantung ke Pribadi masing-masing sih. Iya. Itu udah ada bawaannya. Ya. Kalau ada orang bilang gini loh Bang Pasto, kita makin takut makhluk itu kayak lebih suka sama kita. Lebih terasa sih. Cuman kalau kalian merasa ini ya, yang penakut, kalau untuk mengatasi itu intinya kita jangan pernah takut aja. Alihkan pikiranmu ke pikiran lebih positif kalau kau memang penakut. Tapi kalau kau memang pengen adrenalinmu apa, ya udah ikuti aja auranya. Aku kadang juga gitu. Aku memang penakut tapi aku suka tantangan gitu loh, challenge gitu kan. Ini kayak mana sih gitu. Jadi ada kesan tersendirinya gitu loh. Jadi Bang Pasto kalau misalnya nih contoh diajak sama Lisli nanti untuk survei tempat-tempat aktor, apa Bang Pasto mau gitu loh? Ready, siap. Aku paling suka tantangan. Apalagi kan kalau kita bilang teman-teman, sebenarnya di Batam itu juga banyak sekali ya Bang Pasto tempat-tempat angker seperti itu gitu. Ada, aku banyak tahu sih. Iya, banyak loh teman-teman kalau mau kita bilang seperti ini loh mata kucing gitu. Itu kalau memang kalian yang muka kuning gitu. Cari-cari sensasi ke situ sih, Batam sih asik sih men. Itu sih yang bisa di-sharingkan secara pribadi gitu loh.
Kalau dari Bang Pasol sendiri masih ada momen-momen yang mengerikan nggak bagi Bang Pasol gitu? Susah mengingat itu terlalu horor men. Tapi serius loh teman-teman, kadang hal-hal kayak gitu kita nggak bisa lupain ya Bang Pasol. Enggak lah, itu jadi kenangan tersendiri. Iya betul. Jadi hal kayak gitu ada bener-bener yang kalau kita bilang makhluk gaib itu sekilas datang ke kita cuma sekedar pengen main-main gitu loh Bang Pasol. Ada pengen main-main, ada mau ada sampein pesan sih. Kadang ada yang sampein pesan. Wah. Contohnya gitu kurangin cakap kotor atau kurangin ini, benar sih. Jadi ada efek kesana gitu ya Bang? Memang iya, aku di kosan aku itu yang di Kari pun kayak gitu. Contohnya kadang ya, itu kalau pas lagi sendiri, ini kan gara datang keluarga nih. Itu kalau kita pas lagi sendiri, itu pasti ada piring yang jatuh, nggak logika itu tikus yang jatuhin nggak logika men. Kayaknya tapi, agak kurang masuk ke otak iya, gitu ya Bang Pasol ya. Thomas Alva Edison pun nggak bisa buat rumus kayak gitu men. Percaya deh, itu mau angkat daya berapa, itu gaya geseknya nggak bakal ketemu gaya fisikanya men. Udah fix itu logika, itu pasti hantu men. Makanya itu aku kalau ada waktu aku pasti cleaning rumah, bersihin taman. Ada kesan itu ada hantu, contohnya kayak maaf cakap hantu dibilang itu kan, yang kasat mata itu tanpa sengaja ada nyampain pesan-pesan ini sih. Betul. Tapi ada sebagian orang bilang kayak gini juga loh teman-teman Bang Pasol, katanya ada contoh nih kan di setiap rumah pasti ada ya Bang Pasol hal kayak gini. Ada sebagian makhluk itu pengen bantu, maksudnya jagain kita gitu loh Bang Pasol. Jagain gitu. ada. Jagain. Tergantung kan ada dua ya kalau menurut pengetahuan aku ya. Yang kayak auranya negatif sama positif. Betul. Jadi kalau misalnya yang kita lihat di film horor itu kan semua makhluk kayak gitu kan jahat ya Bang Pasol ya. Rata-rata jahat ya gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya yang Lisli ngerasain gitu kan, nggak semuanya gitu loh. Mungkin ada sebagian yang memang dia sebelumnya udah huni di sini dan nggak pengen diganggu gitu. Maksudnya kita nggak ganggu dia pun nggak ganggu kita teman-teman gitu loh. Tapi ada sebagian juga yang memang auranya tuh negatif, auranya tuh jahat sampai gangguin kita pun ada gitu loh teman-teman. Tergantung kitanya mau gimana tanggapin. Kalau kitanya menurut ini budayanya Lisli gitu kan, ada yang percaya sama ini loh Bang Pasol, feng shui ya kalau orang bilang tuh gitu teman-teman. Ada yang sampai cari kayak gitu supaya nanti cari rumahnya itu nggak keganggu sama hal-hal gaib kayak gitu loh Bang Pasol. Kalau aku pribadi ya, kalau diganggu-ganggu gitu aku pasti beli bawang putih lah, bawang putih. Emang vampir Bang Pasol? Enggak, jujur itu memang dari keluarga kami itu bilang kalau ada apa-apa udah bawang putih makan sebiji baru di kamarmu taruh aja bawang putih. Oh gitu ya. Tapi jangan lupa berdoa juga. Iya betul. Lebih tepatnya iman kita kepada Tuhan itu kita harus kuat ya Bang Pasol. Itu sih teman-teman yang mau kita ini bahas di video kali ini, karena memang gimana ya, kita sendiri kan punya pengalaman-pengalaman mengerikan. Kalau misalnya teman-teman ada pengalaman-pengalaman horor, teman-teman boleh komen di bawah sini untuk menceritakan gitu. Kalau misalnya ceritanya bagus bakal Lisli angkat jadikan konten gitu kan. Atau misalnya teman-teman mau kirim email juga boleh. Kalau misalnya teman-teman masih pengen kita collab, jangan lupa di subscribe channel kita berdua, dikasih jempol, oke? Dan jangan lupa di share juga video ini. Terima kasih.